aja lihat nih. Ya, kolaborasi musuh Islam, Kristen radikal, pilih Syiah, komunis. Jadi saya ingin katakan, bukan saya nggak ngerti soal Syiah. Memang bidang saya adalah analisis gerakan PKI dalam artian yang sesungguhnya. Makanya almarhum Abah itu paling, Alfian, kau bahas komunis PKI. Ya. Ya, saya harus bagi waktunya dengan slide yang berikut. Next. Lihat, ya, pembantaian 6 syahid pemuda Islam 7 Desember ini merupakan sambungan dari terdahulu. Dibubarkan FPI pada tanggal 30 Desember tahun 2020 itu merupakan satu fakta bahwa mereka coba, ya, 6 orang mati dengan mengenaskan. Sekarang si Sambo yang udah ngaku punya CCTV itu juga nggak diterusin tuh. Ya, nanti kita harus atur supaya dialognya agak lebih panjang. Next. Apa upaya kita? Next. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk izin Islam al muslimin melalui multimedia, multimetode, dan multistrategi. Jadi sekarang kalau dari saya, konsepsi akhir zaman yang diterangkan oleh 4 guru mulia kita, Ustadz Abu Fatihah, Muhammad Zulkifli Ali, Ustadz Ihsan Tanjung, dan Ustadz Rahmat Baikuni, itu harus kita serap secara totalitas. Ya, kemarin saya sempat berkunjung ke rumah Ustadz Ihsan Tanjung, ya, yang tanggal 15 kemarin sudah bisa berlanjut, ada temannya lagi gitu ya. Nggak boleh lama-lama, kalau Ustadz istrinya meninggal kelamaan ngelamun, ntar lagi ceramah ngelamun gitu. Ya, yang belum tahu, saya juga pulang dari penjara 2 hari, istri saya meninggal gitu ya. Tapi nggak boleh lama-lama juga karena nggak ada masa indah ya, sorry ya. Ya udah dong, ya, orang 4 aja boleh, apalagi atau ya. Jangan nanya macam-macam Bu ya. Nanti yang di rumah tahu ini karena ini live. Penyiapan SDM yang berjiwa Islam, nah ini penting buat teman-teman. Jadi saya ajakkan buat ke semua, yuk jangan pernah mengambil kesimpulan tentang seseorang kalau kita belum kenal dengan baik dengan orang itu. Ya, banyak orang yang nggak kenal saya baik. Kalau saya punya bukti, saya bisa datang ke Malosma, Cikole, Malangbong, Manonjaya, Cikole, sampai Ciamis. Ya, saya kalau boleh dibilang salah satu pemuda Islam yang bahagianya sampai ke ubun-ubun mungkin saya. Ya, saya kader P3, wakil ketua umum, tapi saya dengan seluruh gerakan masuknya di VIP. Ya. Duet dengan Abu Bakar Basir sudah, duet dengan Habib Rizik sudah, duet dengan MZ sudah. Ya, saya orang yang paling berbahagia, cuman nggak tahu ada yang nggak bahagia ya. Yang paling cocok banget nih saya kalau jadi wakil presiden. Waduh, langsung cemberut dia nih. Nggak ada tampang gitu ya. Nggak, yang saya maksud adalah penyiapan SDM yang berjiwa Islam untuk tegaknya iqamatuddin, peran ke masyarakat baik secara domestik maupun alam Islam. Kita tengok bagaimana profil Natsir, profil AR Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan, Prawoto Mangkusasmito. Saya lihat kelemahan di antara kelemahan masyarakat muslim secara umum dan angkatan muda Islam itu miskin pemahaman sejarah 2 arus utama. Kalau sirah nabawiyah kita akan banyak-banyak dapat arahan yang bagus dari Ustadz Budi Asyari. Tapi kita tidak memahami bagaimana sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, bagaimana sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Nah itu butuh
ini aja bisa 4 jam. Kalau itu masing-masing aja mesti 2 jam minimal. Next. Partisipasi ekonomi kerakyatan, partisipasi dan mobilisasi politik, baik politik praktis, politik strategis. Mungkin pembahasan tidak semuanya hari ini, kita coba batasi karena kita masuk ke bagian mobilisasi sedikit. Next. Antisipasi keadaan terburuk, dibekukannya HTI, dibubarkan, selanjutnya bisa menyasar pada ormas dan orpol lainnya. Pembajakan Demokrat pernah terjadi, sudah berlalu. Situasi yang memprihatinkan terjadi pada partai ormas Islam lain. Ya. Jadi menjelang Muktamar Muhammadiyah, terus terang saja nih, saya betul-betul sampai keringat ke punggung-punggung, sampai ke pokoknya bagaimana saya bisa ngobrol mendalam dengan Pak Busromo Kodas. Jumpa dengan saya di sebuah forum, berdua kita ngomong 4 mata, dan saya coba akses terus Pak Anwar Abbas, karena Muhammadiyah, nah ya agak berat nih pemuda Muhammadiyah nih, karena muktamar besok bulan Mei, calon kuat ini ternyata kader PDI Perjuangan. Jadi kalau yang kemarin Sunanto kita udah menulis, sekarang yang mau maju lagi si Fulan ini dari PDI Perjuangan. Ya kan? Nah itu tadi, karena kita nggak bervisi politik, biarin aja, yang penting duitnya banyak, yang penting aja rumahnya gede, kan itu kesalahan kita kalau berhadapan dengan tokoh kan begitu. Nggak boleh menilai orang, nggak boleh dengan penampakan, dengan uang yang harus karakter. Mari kita belajar memilih. Itulah kenapa sekarang di DPR RI banyak anak-anak PKI jadi anggota DPR. Karena mereka mencalonkan diri secara ideologis, biayanya dibantu sama orang tua mereka dari Rusia, dari Cina, dari Eropa Timur. Sekarang jujur aja, kita ada nggak selama ini ngumpulin uang untuk nyumbang caleg yang kita anggap bakal jadi? Saya yakin leher saya taruh nggak ada yang pernah ngasih. Memang nggak ada, karena otak kita nggak ngerti. Makanya saya nyalek gagalmu, saya itu diberi uang 10 juta oleh Pak Hasim Muzadi, padahal saya ini angkatan muda Muhammadiyah. Jadi DPR RI 10 juta kan kagak jelas, itu sama aja orang ngorek cukil gigi, tapi kan dengan atensi begitu. Itu kenapa? Karena kita selalu galau dengan bencana alam. Kita begitu berbondong-bondong mendatangi tempat bencana alam, tapi kita tidak galau dengan bencana politik. Kita tidak gelisah dengan bencana akhlak. Kelompok-kelompok PKI 200 orang itu mereka dibantu. Sampean mau maju di mana, Le? Ya Mbah, aku dari sana, Dapil 3 Jawa Timur. Berapa tuh biaya untuk bisa sampai sana? Ya sekitar 4,5 miliar ya. Kau punya berapa, Le? 700 juta. 700 juta alokasi 4. Habis diketawain, Bu, dibantu, Bu, 3,8 miliar. Nah sekarang kelompok Islam ayatnya doang, jihad, nyumbang politik nggak ada. Alfian 4 kali gagal, salah Anda semua, saya gagal. Kaliber begini kan bisa nandingin Ripka Ciptaning di dalam kan, Budiman Sujatmiko. Ngapain gua ngemis-ngemis? Iya, artinya kalau saya kan udah bilang, saya udah buktikan ngalahin RT Kristen, RW Kristen. Kalau saya bisa 2, Bu, menjadikan dan menghancurkan saya bisa. Yang saya nggak bisa menjadikan diri sendiri, ya itu adab, nggak boleh. Urusan ibu-ibu. Besok saya enggak. Pemilu 2024 saya akan konsentrasi untuk menjadikan gubernur-gubernur yang berjiwa Islam seluruh Indonesia. Tapi nggak mungkin semua semampu saya ya. Karena pilkada 2020 kita cuma berapa orang di Lampung Utara sama Indonesia Timur. Bisa menang karena kita merancang kemenangan. Kalau cuma mereaksi bakal kalah, ya kalah terus. Ya,
Kalau pilkada DKI itu total jihad politik. Habib Rizik tos-tosan sampai ketahan di luar Alfian. Saya dalam penjara itu kan ngobrol sama polisi. Apa katanya? Ini kenapa saya di penjara lama-lama? Ya Pak, kalau Alfian di luar ntar Jokowi kalah lagi. Oh iya, saya tahu cara memenangkan dan saya tahu di mana titik totok kecurangan. Berani saya ngomong. Kan persoalannya nanti ngomong begini dipanggil sama tim sukses, suruh bayar. Sorry ya. Saya masih sangat sama dengan Habib Rizik lah. Kalau cuman cepek miliar, ya senyum dikit lah, tapi tetap nolak. Next. Nah, jadi gini nih, saya mau tanya dulu nih, kita udah 10:30. Kita punya waktu cuman sampai jam 11:30. Ini bahan saya masih 3 paket slide ya, bukan 3 slide. Ini baru 1 nih, ini yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Nah, kalau belajar SKS-nya kebanyakan. Mana ya? Lo jangan terus aja, nggak bisa. Ini jangan main banyak-banyakan. Pulang dari sini harus siap memenangkan caleg dekat rumahnya, partainya yang penting yang 6 itu. Udah tuh perintah dari saya tuh sebagai apa nih? Sebagai babe politik lah ya. Ya udah, kalau mau menangin harus partai Islam. Nggak ada lain. Kenapa? Kalian ingat nggak dulu Pak Romo baca doanya nangis kayak gitu? Ingat nggak yang 2016? Karena bukan partai Islam, tetap aja nggak bisa ngomong sekarang. Kalau partai bukan partai Islam, hebat kayak apa ente, dalil apa, Quran apa 34 juz ente? Tanya aja nasi opung. Lah, kan ada tokoh kita yang paling hebat hafal 34 atau 40 juz ya. Iya. Ya paham ya, mengapa saya bilang pilih partai Islam? Karena kalau partai Islam segeblok-gebloknya, seepleng-eplengnya P3, ya, P3 tuh menang di mana-mana. Di Jakarta menang tahun 77, Golkar kalah. Ya. Kenapa bisa menang? Ketuanya Hartono Marjono, kader PII senior, jurkamnya MZ, hiburannya Roma Irama Soneta, ulamanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Biar tahu aja ya. Dan saya kalau se-Indonesia nggak berani nyanggupin, mungkin beberapa titik lah. Kalau Tangerang, Banten secara umum saya masih sanggup. Jawa Tengah persoalannya kan yang lain-lain juga maunya kedatangan saya juga. Kalau saya nanti turun syaratnya 2 nih biar tahu ya, didengerin ya. Syaratnya 2. Yang pertama, saya jangan dibayar. Yang kedua, nah itu tadi yang kedua, syarat kedua harus nanti semua resep saya harus dipakai. Kalau ini nggak dipakai, saya nggak mau. Karena kita kadang-kadang kalau udah berpolitik main ke dukun. Udah saya hafal, makanya saya bilang saya gape. Saya ini bagian pemenangan, ketua pemenangan, penguatan ideologi di P3 juga saya bagian penguatan ideologi. Secalak-calak itu karena kebelet jadi diiming-imingi dukun, pada ke dukun. Hatta yang udah pergi haji 13 kali. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban, belajar dari Erdogan. Formula kita 2, mau pakai formula Erdogan atau formula Taliban. Tinggal kita lihat kekuatan kita dan pola kita di sini. Coba kita cek dulu ya filenya. Next. Nah, jadi kalau diterusin memang bahan ini cocok untuk nanti kita sampai maghrib nih ya, kajiannya ya. Nah ya, slide-nya baru 1, tanya jawabnya belum. Ini mau 2, mau 3, mau semua lagi. Ya Allah, bayarnya berapa ini? Iya, guluran
Oh iya, ini kalau training berbayar nih mesti ratusan juta nih. Di tempat lain lu kagak dapat materi beginian. Ya Allah, datang ke sini tinggal nyatet sama foto-foto ya. Bayarnya dengan doa ya. Doakan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa seorang teman mendoakan temannya, maka Allah berkewajiban untuk mengabulkannya. Doakan abah kita yang almarhum, semoga beliau dibukakan lapang di alam kuburnya, Allah kasih surga buat beliau, dan juga untuk Habib Rizik biar sehat dan jangan diganggu-ganggu lagi. Ustadz Munarman nih kita belum ngerti ya di mana beliau tuh ya. Ya, aduh, saya juga susah nanya-nanya Ustadz Munarman bagaimana cara nengoknya. Oke, kita teruskan dulu. Jadi kezaliman, ketidakadilan, kekejaman ditopang mental ugal-ugalan menyelingkuhi hukumnya. Waduh, kalau kita bahas terus ampun. Ya, sekarang kita ke Jakarta bulan-bulan depan harus berbayar. Masuk Tegongan sini bayar, masuk di sana bayar lagi. Coba. Saya suka bercanda Bapak Ibu sekalian. Kan katanya ibu kotanya udah pindah. Loh, kalau sekarang Jakarta bukan ibu kota lagi, lalu ini Jakarta punya siapa yang pakai bayar-bayar? Ya. Ya, kalau yang otaknya jalan mikir tuh ya. Nah kan berarti udah kagak fungsional, kenapa jadi berbayar? Ada juga kalau barangnya udah kagak malah gratis malah bayar. Berarti di situ tangan Bintang Merah dan Palu Arit semakin kuat. Gitu aja kalau mau tahu. Makanya kita tuh the lost citizen. Kita udah nggak punya Indonesia. Makanya Anies Baswedan ini harus juga nanti ada perbincangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan punya daya apa? Dulu kan ada 17 syarat tuh buat Pak Prabowo. Ya, tapi karena nggak ada akte notaris, nggak ada notarisnya, nggak ada kekuatan hukumnya, ya syaratnya nguap. Nah, itu mesti ada. Kalau saya ditanya apa Ustaz syaratnya? Syarat pertama, hidupkan kembali Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Syarat kedua, kembalikan Perda Syariah yang pernah dibatalkan oleh Bapak Presiden yang berkuasa saat itu tahun 2014, sejumlah 3.134 Perda Syariah yang pernah dibekukan dihidupkan kembali. Kira-kira Pak Anies mau nggak ya? Kalau itu dia katakan mau, dia pasti kalah. Iya, saya terbuka ya. Saya ini aktivis politik praktis. Loh kalau gitu jangan dipilih Pak. Ya jangan dibahas di forum terbuka. Kita mainkan. Ini kadang-kadang kita tidak ngerti cara penari. Sang penari menari atau sang pesilat. Kalau dia pesilat pemula, dia akan main jurus kembang. Kalau sang pesilat sakti, dia kadang-kadang nggak ketahuan bahwa dia gurunya guru silat. Nah, kalau dipahami kalimat saya, nih kita tambah cerdas, kita bisa menang. Makanya kita di bawah nih, garap dulu nih. Ya, sebenarnya ya harus ada partai yang dibubarkan, ngomong aja nggak berani ya. Bubarkan dulu tahun 65, bubarkan PKI gitu ya. Tahun 65, 66, akhirnya PKI dibubarin juga. Sekarang ada yang perlu dibubarin nggak? Nah, yang secara kumulatif kita bisa katakan bahwa kita ada rezim yang kalap, galau dan parno. Benar-benar kita punya. Next. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya bagian-bagian kerja kita yang perlu dibahas dan didiskusikan. Ya, karena kita mau dialog, kita cepetin dulu pembahasannya belum di sekarang deh. Terus, next. Ya, ini bahan keren sebetulnya. Ini bagusnya kalau buat daurah nih, daurah perjuangan politik nasional, keren. Pulang nggak ada lagi duitnya mana, ongkosnya mana.
Perjalanan itu adalah jalan yang dilalui. Bagaimana orang menempuh sebuah jalan? Belajarlah para perantau dari Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat tidak ada yang jadi pengemis. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Ya, kenapa orang Padang nggak ada yang jadi pengemis? Karena mereka punya doktrin. Iya.